Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin kami dari kelompok 3 bakal bahas tentang demokrasi. Pertama, saya mau kenalin diri nih. Saya Muhammad Hakim Musyafa sebagai MC. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang apa itu demokrasi, gimana sejarah demokrasi, perkembangannya, lalu tokoh-tokohnya dan pengaruhnya di Asia dan juga Afrika. Nah, sebelum itu aku bakal ngejelasin sedikit nih apa itu demokrasi. Jadi demokrasi adalah suatu paham di mana keputusan itu berada di tangan rakyat dan rakyat menjadi pengambil kekuasaan tertinggi. Nah, jadi apa sih sebenarnya demokrasi itu? Buat tahu lebih lengkapnya, langsung aja kita masuk ke latar belakang demokrasi yang bakal dibacain oleh Zina. Jadi demokrasi itu merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantara wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan kesamaan hak dan kewajiban dan serta kelakuan yang sama bagi seluruh warga. Salah satu tonggak utama untuk mencapai politik yang demokratis adalah pemilu. Nah, gitu latar belakang dari demokrasi. Dan sebagaimana yang udah dijelasin sama Zilan tadi, bahwa demokrasi ini mentingin banget kesamaan hak setiap warganya. Lalu yang namanya sebuah paham gak mungkin akan stagnan atau nyampe di situ aja, pastinya akan berkembang. Gimana sih paham ini bisa berkembang? Nah, bagaimana perkembangan demokrasi itu bakal dibacain oleh Lady dan Inta. Sejarah demokrasi di Eropa Barat. Abad pertengahan 6 sampai 15 Masehi, gagasan dari sejarah demokrasi Yunani tidak digunakan oleh dunia barat. Sebelum abad pertengahan itu berakhir, pada permulaannya abad ke-16 di Eropa Barat muncul negara-negara nasional atau nasional state dalam bentuk modern. Yang pertama ada Magna Carta dalam demokrasi. Apa sih Magna Carta? Magna Carta adalah kontrak atau perjanjian antara bangsawan dan beberapa raja. Baik, saya akan melanjutkan dari yang Dinda sampaikan. Setelah abad pertengahan 15 sampai 17 Masehi, lahirlah negara-negara monarki. Raja memerintah secara absolut berdasarkan konsep hak suci raja atau yang disebut dengan divine right of the kings. Kecaman terhadap gagasan absolutisme mendapat dorongan kuat dari golongan menengah atau disebut middle class dan berujung pada pendobrakan kedudukan raja. Kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak pemerintah absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsafat yang mencetuskan gagasan tersebut dan pengertian ini bisa diantaranya John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Prancis. Nah, artinya demokrasi itu datang untuk menggantikan sistem monarki, yaitu sistem kerajaan yang udah dianut oleh bangsa Eropa bertahun-tahun lamanya. Nah, tadi Lady bilang kan kalau ada tokoh-tokoh kayak Montesquieu dan John Locke. Kayaknya masih ada lagi nih, yaitu J.J. Rousseau. Selengkapnya kita bakal dengar dari Zara. Siapa aja sih tokoh-tokoh yang mencetuskan paham demokrasi? Nah, jadi aku di sini tuh bakalan nyebutin siapa aja tokoh dari demokrasi dan apa aja sih peran dari tokoh tersebut. Jadi tokoh yang pertama yaitu ada John Locke. Dia mengatakan bahwa manusia itu memiliki beberapa hak. Yang pertama yaitu hak politik. Hak politik manusia yaitu mencakup hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk mempunyai kepemilikan. Atau juga disebut dengan life, liberty, dan property. Tokoh yang kedua yaitu Montesquieu. Dia itu menyusun suatu sistem yang menjamin kedaulatan pemerintahan melalui trias politika atau yang disebut juga dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tokoh yang ketiga yaitu J.J. Rousseau. J.J. Rousseau itu mengatakan bahwa manusia itu atau rakyat Indonesia berhak untuk menolak, memberontak
apabila pemerintahan Indonesia itu tidak menjalankan demokrasi itu dengan baik dan benar. Jadi itu dia tokoh dan perannya. Nah, gitu. Ketiga tokoh tersebut telah mencetuskan paham demokrasi dan memberikan perkembangan yang begitu besar hingga dunia. Nah, kan dibilang tadi kalau demokrasi itu awalnya muncul di Eropa Barat, tapi sekarang ini demokrasi itu udah nyebar ke berbagai belahan dunia loh, kayak di Asia dan di Afrika. Kita bakal dengar gimana sih pengaruh demokrasi itu di benua Asia terlebih dahulu, yang akan disampaikan oleh Fatih. Jadi di sini tuh aku mau membahas tentang pengaruh demokrasi yang ada di Asia. Pertama tuh aku mau membahas yang ada di Indonesia dulu nih. Jadi demokrasi di Indonesia itu ada tentang program Jokowi. Jokowi berpidato dalam pengurus DPP Hanuranya di Sentul. Di situ Jokowi bilang, ada yang bertanya ke dia, apakah demokrasi kita ini sudah kebablasan? Jokowi jawabnya, iya, demokrasi kita sudah kebablasan. Kata Pak Jokowi, demokrasi kebablasan itu tuh membuat terbukanya peluang artikulasi politik yang ekstrem kan. Contohnya itu kayak liberalisme, radikalisme, pluralisme, sekretarisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang menyimpang dengan ajaran Pancasila. Pak Jokowi juga bilang, akibat dari kebablasan ini tuh terjadinya salah, saling hujat-menghujat, menghina dan memaki, dan yang membuat memecah belah bangsa kita. Nah, kunci untuk menghadapi kebablasan ini cuma penegak hukum. Pak Jokowi meminta aparat hukum untuk bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran nanti. Selanjutnya tuh aku membahas tentang yang ada di India. Contoh salah satunya itu adalah pembentukan All India National Congress yang ada di India. Itu kan berasal dari keinginan rakyat India ingin merdeka dari Inggris. Organisasi ini tuh termasuk pengaruhnya yang kuat karena rakyat India memperjuangkan kemerdekaan Indianya yang dari jajahan Inggris. Terima kasih. Nah, rupanya demokrasi nggak selalu berjalan mulus loh. Masih ada juga kelemahan dari sistem ini. Dan itulah yang terjadi di Indonesia, di mana demokrasi kita udah mulai kebablasan. Dan di India sendiri, demokrasi juga udah menjadi paham yang begitu berkembang di sana. Selanjutnya kita akan ke Afrika. Gimana sih demokrasi di Afrika? Akan dibacakan oleh Farah. Jadi dampak dari demokrasi di Afrika itu yang pertama adanya penghapusan sistem apartheid, yang dimana sistem itu tuh sistem yang berada di Afrika Selatan pada tahun 1948 yang diisikan oleh anggota etnis kulit putih. Dan di dalam sistem itu sangat beradil bagi etnis kulit hitam dikarenakan dalam kebijakan itu pembagian wilayah untuk etnis kulit putih terdapat 87%, sedangkan untuk kulit hitam hanya 13%. Tentu itu sangat merugikan etnis kulit hitam kan. Dan terlebih lagi ketika menetapkan sistem apartheid ini terdapat diskriminasi di pendidikan, sosial dan budaya. Contohnya, Afrika Selatan itu dilarang untuk mengikuti ajang internasional seperti Olimpiade dan kejuaraan dunia karena masih menetapkan sistem apartheid. Dan akhirnya penghapusan apartheid itu dihapuskan pada tahun 1980-an yang didukung juga oleh tokoh-tokoh pada tahun 1960-an. Seperti Chris Hani dan juga Desmond Tutu. Dan dampak dari penghapusan sistem apartheid ini tuh yang pertama adanya kesetaraan etnis kulit putih dan kulit hitam. Yang kedua menyebar luasnya paham anti rasialisme di seluruh penjuru dunia. Wah, jadi demokrasi hadir untuk menentang sistem apartheid dan juga rasialisme ya di Afrika, terutama di Afrika Selatan. Nah, begitu aja pembahasan dari kelompok kami tentang demokrasi, mulai dari sejarahnya, latar belakangnya, perkembangannya, lalu pengaruhnya di Asia dan di Afrika. Apabila teman-teman pengen nanya atau bahas-bahas tentang demokrasi lagi, boleh like, komen, dan subscribe. Dan teman-teman juga boleh share video ini ke siapa aja agar
agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.